Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ruki Zevado Alim dengan NIM 06400 akan menjelaskan perencanaan strategi sistem informasi pada PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak dalam bidang transportasi dan penunjang lainnya, sekaligus menjadi penggerak perekonomian Indonesia serta telah berpengalaman lebih dari 75 tahun di bidang transportasi. Untuk sejarahnya, pada 14 Juni 1864, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Baron Slot van der Belle membuat jalur dari Semarang ke Voorsteen Landen atau Solo, Yogyakarta. Dan dilanjutkan pada tahun 1876 membuat jalur kereta di Aceh dan 1889 di Sumatera Utara, 1891 di Sumatera Barat, dan pada tahun 1941 membuat jalur di Sumatera Selatan, dan pada tahun 1922 dengan melakukan banyak pertimbangan dan pengukuran mereka membuat jalur baru di Sulawesi, di Pulau Sulawesi. Selanjutnya untuk penamaannya pada tahun 1950 adalah Jawatan Kereta Api atau DKA, tapi pada tanggal 25 Mei berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Dan dilanjutkan pada tahun 1971 berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, dan pada tahun 1991 berganti nama menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Dan terakhir pada tahun 1998 sampai saat ini menjadi Perseroan Terbatas atau PT Kereta Api Indonesia. Untuk visinya menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, dan misinya untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Dan yang terakhir, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Ini merupakan struktur organisasi dari PT KAI sekarang. Dan selanjutnya kita masuk ke analisis. Yang pertama ada SWOT. Untuk strength-nya sendiri menyediakan beberapa pengkalasan seperti eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Yang kedua, biaya terjangkau dan banyak digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, stasiun kereta yang ada di mana-mana, tersebar di sepanjang Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Dan terakhir adanya cetak tiket secara mandiri. Untuk weakness-nya, kualitas tempat duduk ekonomi yang masih kurang atau masih kaku, pilihan makanan yang masih kurang, selanjutnya masyarakat masih membuang sampah di sepanjang rel kereta api, dan pelayanan kurang maksimal di stasiun maupun di gerbong-gerbong. Untuk opportunities-nya adanya kereta barang dan kemacetan yang membuat masyarakat memiliki menggunakan kereta. Untuk threats-nya, banyaknya mode transportasi lain seperti bus, pesawat, ataupun kendaraan pribadi, dan adanya jalan tol dan juga kurangnya rasa aman dan nyaman saat menggunakan transportasi umum kereta api. Yang selanjutnya analisis TOWS Matrix. Di sini untuk SO-nya yaitu memperhatikan fasilitas kereta dan memberikan petunjuk jelas mengenai cara mencetak tiket. Untuk WO-nya memperbaiki kualitas tempat duduk kelas ekonomi. Selanjutnya menambah menu makanan dalam kereta. Ketiga, memperbaiki pelayanan dalam gerbong maupun di stasiun. Dan yang terakhir, memberikan edukasi atau larangan mengenai buang sampah. Selanjutnya ada ST yaitu menambah promo menarik dan memperketat penjagaan dalam gerbong maupun di stasiun. Selanjutnya ada weakness traits yaitu selalu melakukan evaluasi karyawan, melakukan promosi, dan mengenai penggunaan kereta. Di sini ada critical success factor. Yang pertama dari divisi teknologi informasi, yaitu
tugas atau proses bisnis utama yaitu peningkatan keandalan infrastruktur operasional keamanan teknologi informasi dalam upaya meminimalisir risiko virus, juga pengembangan data mart dan dashboard manajemen aspek finansial, komersial, human resource, sarana dan prasarana. Untuk KPI-nya melakukan pengembangan infrastruktur keamanan data dan juga human resource, mengurangi human resource. Untuk SIT yang digunakan adalah sebagai berikut dan dilanjutkan dengan divisi penelitian dan pengembangan. Untuk tugasnya sendiri yaitu melakukan kegiatan perawatan rutin bangunan melalui unit teknis di daerah, melakukan kegiatan perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan investasi melalui mekanisme jasa konsultan serta penerbitan standar perawatan bangunan dinas. Untuk KPI-nya menyusun studi kelayakan, pengembangan aset, menginisiasi kerjasama jangka panjang dengan mitra, dan menyusun master plan pengembangan kawasan. Untuk Departemen Logistik, yaitu mendistribusikan dan menyimpan stok barang baik maupun ke gudang, melaksanakan serta mengendalikan proses penyimpanan barang, mendistribusikan produk sampai ke tangan konsumen, melayani dan memberikan informasi terkait dengan inventaris gudang. Untuk KPI-nya, peningkatan kompetensi SDM dalam pendalaman pemahaman konsep pengembangan kawasan terhadap konsep Transit Oriented Development atau TOD dengan cara mengikuti dan mengadakan in-house training dan benchmarking. Untuk divisi SDM, desain dan struktur organisasi, job value dan grading system, serta master planning. Untuk KPI-nya melakukan review visi, misi, dan nilai perusahaan. Departemen Keuangan dan Akuntansi, di sini program kerja manajemen yang menyangkut bidang keuangan dan akuntansi. Untuk KPI-nya, inisiatif penghematan biaya untuk menyeimbangkan potensi penurunan pendapatan, optimalisasi capex, dan relaksasi pembayaran hitung dan pajak. Untuk divisi Satuan Pengawasan Intern atau SPI, tugasnya membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan pemeriksaan intern dan memberikan saran-saran perbaikan. Untuk KPI-nya, pemeriksaan khusus berdasarkan laporan, pengaduan, dan juga penugasan. Untuk Departemen Pelestarian Lingkungan, tugasnya merupakan yaitu sistem yang diperlukan untuk menjaga perusahaan tetap aman dalam melakukan administrasi manajemen pengolahan lingkungan, terutama bagi unit bisnis yang menghasilkan limbah. Untuk KPI-nya, meningkatkan awareness atau kesadaran pegawai untuk memasukkan risiko ke lingkungan menjadi salah satu pertimbangan risiko manajemen sebelum membuat suatu desain perencanaan atau kebijakan. Di dalamnya ada proyek, investasi, proses bisnis, risiko terkait hukum, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Departemen Investasi, tugasnya melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk KPI-nya, upaya yang telah dilakukan untuk mencapai anggaran investasi adalah dengan mengutamakan aktivitas yang prioritas dan berdampak pada pendapatan perusahaan, serta melakukan efisiensi dan optimalisasi capex 2022 dengan tujuan mengelola arus kas. Selanjutnya ada five force. Yang pertama ada substitusi. Persaingan berdasarkan substitusi merupakan persaingan dari produk atau jasa alternatif. Dalam hal ini, persaingan substitusi PT Kereta Api Indonesia ini adalah transportasi laut dan transportasi udara. Dan untuk strategi dalam menghadapi persaingan ini adalah dengan cara memperbaiki pelayanan, sarana, dan prasarana dari PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua ada pemasok. Untuk menghadapi persaingan pemasok, PT KAI melakukan hubungan yang baik dengan para pemasoknya, seperti perusahaan suku cadang dan pabrik baja dalam pembuatan rel, juga catering yang bekerja sama, baik dalam pembayaran, kepercayaan, dan loyalitas PT KAI. Yang ketiga ada pembeli atau pengguna jasa. PT Kereta Api Indonesia adalah masyarakat umum dari semua kalangan. Sedangkan untuk mempertahankan konsumen PT KAI dengan meningkatkan fasilitas dan juga pelayanan. Yang keempat, persaingan antar penjual dalam satu industri. Untuk persaingan PT KAI dalam satu industri, misalnya kendaraan bus antar provinsi maupun antar kota dan Transjakarta.
Strategi yang digunakan untuk menghadapi persaingan ini yaitu dengan memperbaiki rel yang rusak dan meningkatkan pelayanan serta memperbarui suku-suku cadang. Dan yang terakhir, pendatang baru potensial. Pendatang baru potensial di industri transportasi lebih banyak di transportasi udara. Cara menghadapinya dengan memberikan harga yang terjangkau, kenyamanan, dan keamanan dalam perjalanan, serta tepat waktu dalam keberangkatan maupun kepulangan. Selanjutnya di sini ada value chain. Di sini ada infrastruktur, pemeliharaan, peraturan perundang-undangan, accounting, asuransi. Untuk human resource ada pelatihan untuk pegawai kereta api maupun pegawai kontrak, pelatihan hand complaint, dan program manajemen training. Untuk teknologi development itu e-ticketing, CRM, market research meliputi analisis industri dan harapan pasar. Untuk procurement ada pengadaan sarana lokomotif, kereta gerbong, e-procurement kesempatan kontrak, pengadaan seragam karyawan ataupun kepegawai, dan peremajaan alat persinyalan. Di sini ada inbound logistik, yaitu pembelian rute perjalanan, sistem pelayanan penumpang, manajemen keuangan, jadwal perjalanan, perancangan struktur organisasi yang mendetail dan tepat sasaran. Yang selanjutnya ada operation, ada loket-loket penjualan tiket, onboard service, dan penanganan bagasi. Untuk outbound logistik ada sistem bagasi, ada sistem reservasi hotel, sementara untuk sekarang adanya di stasiun Gambir. Ada marketing dan sales, ada promosi, advertising, kerjasama dengan travel agent. Untuk service ada customer call center, tindak lanjut keluhan atau pengaduan penumpang. Di sini ada BSC atau balance scorecard, ada di sini untuk perspektif keuangan, objektivitasnya meningkatkan penjualan tiket dengan tujuan peningkatan pendapatan dengan indikator laporan keuangan KAI. Inisiatifnya membuat promo-promo menarik. Selanjutnya ada perspektif pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan peningkatan kepuasan pelanggan KAI dengan indikator pelayanan berkualitas. Inisiatifnya meningkatkan penjualan tiket. Untuk perspektif proses internal menawarkan berbagai pilihan penjualan tiket dengan tujuan membuat penjualan tiket bervariasi. Indikatornya presentasi dari penjualannya dan inisiatif dengan join dengan website traveler. Untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memiliki pegawai yang terampil di stasiun dan gerbong dengan tujuan melatih pegawai dalam pelayanan. Indikatornya, pegawai mendapatkan sertifikat. Inisiatifnya bekerja sama dengan balai pelatihan untuk menciptakan pegawai yang berkualitas. Selanjutnya ada application portfolio untuk strategik sendiri. Jadi sebelumnya aplikasi portfolio itu ada 3, ada strategik, ada high potensial, ada key operasional, dan support. Di sini ada untuk strategik sendiri, ada KAI Access, yaitu menyediakan layanan penjualan tiket kereta api yang memiliki berbagai fitur tambahan dan untuk kemudahan dan kenyamanan para pelanggan KAI. Untuk high potensial ada face recognition boarding gate. Ini memberikan kemudahan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi identitas seseorang melalui wajah yang datanya sudah diintegrasikan dengan data tiket kereta yang dimiliki hingga status vaksinasi dari pelanggannya. Yang selanjutnya ada loket box. Di sini memberikan kemudahan dalam pencetakan tiket pelanggan KAI. Untuk key operasional ada rel cargo system dibuat untuk produktivitas angkutan yang dapat dipantau secara real time dan perekaman data lebih akurat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Aplikasi ini juga untuk memudahkan KAI dalam melakukan evaluasi dengan data yang valid untuk meningkatkan angkutan barangnya. Ada e-procurement atau e-tender, pelanggan dengan mudah mengetahui pengadaan barang dan jasa pada perusahaan. Di sini juga ada kayak pelelangan dan juga pegawai dapat mengetahui seragam baru dan lain-lain. Di sini ada support PPID PT KAI. Ini memberikan pelayanan informasi yang benar, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan dari petugas pelayanan informasi yang profesional dan juga berkompeten. Di sini ada strategi pengembangan sistem informasinya. Di sini ada aplikasi KAI.id. Ini dikembangkan sendiri oleh PT KAI dan untuk memberikan seluruh informasi mengenai PT KAI itu sendiri.
Selanjutnya ada KAI Access, ini juga dikembangkan sendiri, menyediakan layanan penjualan tiket kereta api yang memiliki berbagai fitur tambahan untuk kemudahan dan juga kenyamanan para pelanggan KAI. Untuk strategi pengadaan infrastruktur teknologi informasi, di sini ada PC, ini dibeli sendiri tanpa adanya modifikasi karena komputer sendiri melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi yang diberikan oleh perangkat lunak. Ada juga mesin pencetak tiket dibeli sendiri dengan modifikasi. Di sini penyediaan mesin cetak tiket mandiri yang bisa digunakan oleh penumpang tanpa perlu bantuan petugas loket. Selanjutnya ada strategi pengembangan kebijakan dan prosedur sistem informasi dan teknologi informasi. Di sini ada prosedur penelitian dan pengembangan. Satu saat ini sudah ada dan akan segera diperbaiki. Ada SOP pembuatan, satu saat ini ada dan akan segera diperbaiki. Untuk SOP testing juga ada dan akan segera diperbaiki, dan implementasinya juga ada dan segera diperbaiki. Untuk strategi pengembangan manajemen sistem informasi dan teknologi informasi, untuk tenaga IT-nya di sini ada project manager 7 orang, sistem analis 5 orang, database analis 6 orang, network engineer 4 orang, programmer ada 4 orang, tester 4 orang, technical writer ada 5 orang. Jadi kesimpulan dan saran dari laporan ini yaitu dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan, pengembangan sistem informasi dengan menggabungkannya dengan proses, prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, manajemen perusahaan, dan semua komponen yang ada dalam perusahaan. Rencana bisnis KAI juga perlu dikembangkan selaras dengan rencana strategis dan tema pengembangan pemerintah sesuai dengan agenda transportasi nasional. Peran SITI dilakukan dengan analisis terlebih dahulu untuk melihat apa yang dibutuhkan, apa yang harus diperbaiki, dan diciptakan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan untuk memudahkan pengguna jasa KAI dalam pembelian tiket, penukaran tiket, hingga pelayanan. Untuk sarannya sendiri, berdasarkan kesimpulan yang ada, saran yang diperoleh yaitu peningkatan dalam sumber daya manusia dan infrastruktur perusahaan dengan maksimal. Tidak hanya itu, perencanaan pengembangannya juga harus dilakukan dengan baik agar semua sistem informasi dapat diimplementasikan dalam perusahaan sehingga dapat bersaing dengan perusahaan asing. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.